Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter Bambang UMY. Kali ini bertemu dengan dokter muda, siapa panggilnya, Dimas ya, samarkan atau Dimas ya. Ini menarik ya untuk kita share ya. Jangan lupa diikuti sampai akhir karena beliau punya pengalaman yang cukup menarik untuk mengatasi obesitas ya. Obesitas, asam urat, diabetes, gula darah tinggi. Diabetes lengkap dok. Maksudnya gulanya pernah tinggi emang? Gula saya GDS-nya 290 pernah, asam urat sampai 14 pernah. Ya Allah, padahal masih muda sekali. Kolesterol tinggi. Umurnya berapa sekarang? Alhamdulillah sekarang 24 tahun. 24 tahun, tapi gula darah pernah 290. Sekarang stabil, baik. Stabil. Sekarang hipoglikemi. Enggak apa, daripada tinggi. Dua digit sekarang. 2 digit. Sekitar 90, 95. 90 sampai rentannya 90, kalau habis makan ya mungkin 120-an. Ya, maksud saya sepuasanya. Kalau habis makan kan naik, boleh sampai 126 ya, maksimal 125 lah ya. 25. Baik, pengalaman yang menarik ini Mas Dimas, kita nyebutnya Mas Dimas ya. Nah, ini para pemirsa, kita mau tahu nih ceritanya, kita kulik ceritanya nih, bagaimana cara mengatasi problem obesitas. Dulu berapa? Saya dulu pertama kali usia 17 tahun, kelas 3 SMA niku saya bobotnya di 110. Oh, 110. Terus di 18 tahun waktu mau lulus itu saya 116 kilo. 116 ya? 116 ternyata lebih berat daripada saya. Dulu saya pernah hampir 100 ya, 97 kilo. Alhamdulillah saya juga diet, dan diet saya bisa diintip juga di channel ini, silakan diikuti. Tapi kali ini yang lebih besar lagi, 116 kilo Mas Dimas. Bagaimana rahasianya dietnya kemarin, pakainya apa? Jadi dulu sebelum cara diet itu kan sebenarnya harus dipahami dulu bagaimana orang kok bisa segendut itu. Iya. Jadi segendut itu kan juga nggak tiba-tiba. Jadi ada prosesnya, kan nggak mungkin orang dari 60 kilo tiba-tiba jadi 100 kilo. Pasti berapa tahun tuh makannya banyak terus. Jadi makan banyak itu maksudnya banyak gorengan, banyak indominya, banyak nasinya, nggak mau minum air putih. Jadi dulu itu saya kok bisa sampai hampir mungkin bisa dikatakan diabetes niku, diabetes, obesitas, asam urat, kolesterol niku ya karena minumannya nggak mau minum air putih, maunya susu, maunya Fanta, maunya sirup, kalau nggak manis nggak dilek ya orang Jogja ya. Minuman kemasan. Minuman kemasan. Lalu makanannya niku goreng-gorengan, nasinya porsinya di luar normal. Nasi goreng juga. Magelangan, Magelangan nasi goreng, apalagi pakainya nanti telur goreng. Lalu malamnya juga pakai goreng-gorengan, ayam goreng, nggak pernah. Saya dulu itu sayur tuh suka tapi sayurnya di balado, ya kan digoreng terus di balado sama aja. Snacknya gorengan juga. Snacknya ya gorengan, minumannya manis. Gorengan kan banyak tepungnya. Terus dan selain minyak juga tepung. Tepung. Minumannya manis-manis terus. Tinggi kalori yang pasti niku. Lalu makannya 5 kali sehari, Bang. 5 kali ya. Besar, snacknya belum dihitung. Saya dulu bisa segendut itu karena ibu saya kan punya catering, Bang. Oh gitu. Nah, jadi di dapur turun gorengannya seger. Ayam gorengnya masih panas ya. Tangannya. Iya. Oke, lalu mulai menyadari itu sebagai masalah ya. Akhirnya menjadi masalah. Siapa yang menyadarkan bahwa itu masalah?
Mas Dimas? Alhamdulillah saya sadar sendiri. Sadar sendiri, terus tobat gitu tobat. ya? Karena yang saya yang Adam dan yang Oni namanya, dari sisi bapak dan ibu semuanya meninggal sama-sama karena diabetes sama jantung. Saya waktu itu ya sudah tahu diabetes niku turunan, jantung niku turunan. Dan saya dari turunan bapak dan ibu ada. Kalau saya seperti itu terus 35-40 ya sudah masalah. Jadi harus diubah sendiri. Saya dari dulu udah dileke sama bapak sama ibu, suruh diet, makan yang sehat. Tapi ya namanya remaja ya, gak didengerin. Makan seenaknya aja. Jajan juga ya. Iya Pak, di luar magelangan tapi. Oke, baik. Lalu bagaimana memulai dietnya itu Mas Dimas? Dietnya tuh kalau saya pribadi dimulai dengan cara makanan masih sama, tapi diganti air minumnya. Air minumnya hanya boleh air putih. Air putih sama ya, kalau sekarang sebenarnya kan air putih, kopi hitam atau teh tawar pun boleh tapi pada saat itu saya hanya air putih. Itu saya ganti air putih, makanannya masih sama plek, nggak ada perubahan. Selama 1 minggu itu bisa turun 3 kilo. Masih 5 kali sehari kadang-kadang. Masih 5 kali sehari aja. Rutin dong. Jadi hanya dengan mengurangi minuman manis sudah turun 3 kilo dalam 1 minggu pertama. 1 minggu. Ya, lalu saat itu saya merasa ternyata diet bisa. Nah cuma cara saya ini untuk yang nonton mungkin kurang baik istilahnya, karena ini dietnya ekstrim. Jadi saya itu Daud, puasa Daud, kalau sahur itu hanya minum air putih, lalu buka puasanya dengan 1 butir telur. Nah, itu 1 bulan pertama 2 bulan pertama itu saya bisa turun 20 kilo. Tetapi itu dietnya terlalu ekstrim. Jadi untuk yang nonton di rumah tidak disarankan. Tidak harus sama. Dan saya pun bisa turun banyak dikarenakan apa? Ya saya juga bobotnya banyak. Beda kalau saya sekarang gini, saya kan sekarang di 78. Mau turun ke 70 kilo, meskipun hanya 8 kilo akan susah. Beda dengan saya dulu masih 116, mau turun ke sekarang bisa cepat. Karena semakin kecil lemaknya kan semakin dikit, yang dibuang kan semakin susah juga. Betul. Jadi tahap kemudian dietnya bagaimana? Nah, tahap kemudian setelah itu kan saya masuk kuliah, ikut di 80 kiloan. Jadi sebenarnya total sudah hampir 30 kilo. Lalu saya di semester 3 itu saya baru mulai olahraga. Jadi saya itu dulu turun 30 kilo pertama tanpa olahraga, hanya dari diet saja. Karena memang waktu gendut begitu kan olahraga juga susah ya. Susah, dan olahraga kan kalau diabetes tidak boleh lari, hanya boleh jalan dan bersepeda untuk aerobik. Tapi kalau untuk yang di rumah sih lebih baiknya ya dari gendut itu sudah olahraga. Tetapi tidak usah yang terlalu berat. Olahraga restriksi bagus ya. Iya, malah angkat beban itu juga bagus. Lalu saya waktu di semester 3 waktu di 80 kilo itu baru dengan olahraga dulu paling turun itu angkanya di 70 kilo saya 69 kilo. Saya sempat sampai 69, kecil sekali ya. Pernah sampai ada suspeknya itu tetapi udah nikah, istri sekarang lagi hamil. Ya namanya istri hamil kan makannya banyak, ya saya harus ikutin. Masa istri makan sendiri kan kasihan dong. Sekarang 78 lagi. 78 lagi. Kan tapi kan hidup berat badan berapa sekarang? Sekarang 78 dong. Tinggi badan. Tingginya saya 180. 180 ya. Kalau 180 kurangi 100 itu masih 80. 80 andai kata dikurangi 10% lagi 72. Itu yang paling ideal, tapi 76 78 masih bagus. Masih bagus ya untuk tinggi badan 180 ya.
saya dengar panjenengan juga mempraktikkan intermittent fasting ya, atau puasa selang ya. Selang. Nah, gimana itu puasa selang itu gimana prakteknya? Intermittent fasting ya, atau mungkin kalau orang awam niku taunya malah OCD. OCD. Nah, banyak OCD. Jadi makan dijamin. Jadi misalkan mulai makan dari jam 8 pagi, selesai makan jam 1 siang. Itu intermittent fasting. Jadi puasanya makannya jam makannya jendela makan istilahnya. Ya, saya tadi misalnya tadi jam berapa tadi? Saya misalnya itu kalau dari jam 2 siang sampai jam 8 malam, jamnya 6 jam. Itu boleh makan, boleh minum manis andai kata mau, tapi lebih bagus nggak usah minum manis ya. Makan bebas tapi nggak usah minum manis. Nah, itu intermittent fasting niku kalau yang di rumah mau mencoba mungkin bisa dimulai dengan 8 jam. Jadi dari jam 12 ini sampai jam 8 malam. 8 jam makannya maksudnya. Jendela makannya. Jendela makan itu untuk yang mau mencoba. Berarti puasanya 16 jam. Karena misalnya jam berapa tadi? Kalau 8 jam 12 siang sampai jam 8 malam. 12 siang 8 malam. Berarti 8 malam sudah berhenti makan. Hanya boleh minum air putih atau teh tawar atau kopi pahit sampai pagi sampai jam 12 siang baru makan siang. Makan siangnya bebas ya. Boleh makan apa aja kan mau makan gudeg boleh, mau makan apa nasi padang boleh. Jam 12 siang sampai jam 8. Jam 8 berarti itu 8 jam jendela makannya. Atau ya mau dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang ya boleh. Kan orang kan ada yang lebih nyaman makan pagi sama makan siang, makan malam nggak lapar. Jadi diet itu tidak ada cara patokan itu dibuat nyaman aja ya. Dibuat nyaman karena diet pun yang berhasil itu bagaimana, yang bisa konsisten. Nggak usah muluk-muluk. Saya kan dulu bisa diet turun banyak karena ekstrim. Yang di rumah juga mau, saya mau ngikutin diet ekstrim, ternyata cuma seminggu tok kuatnya. Setelah itu enggak, habis itu balik lagi malah percuma. Hasil percuma. Yang penting istiqomah ya. Niat ya kan, terus mungkin bisa dimulai ya dari ganti air minum jadi air putih tok. Terus dengan intermittent fasting sekalian, kalau nggak sekalian puasa Daud loh. Puasa Daud. Memang kalau saya punya moto diet itu D-nya dimulai, I-nya istiqomah, E-nya enjoy, T-nya targetnya jelas. Itu para pemirsa ya. Jadi kita buat nyaman. Jadi gimana supaya nyaman ya? Mungkin karena kita tahu butuh jendela puasa yang cukup lama. Berarti yang jelas saat tidur malam itu puasa gitu. Puasa. Cuma tadi Mas Dimas cerita ya, kalau tidak kenyang tidurnya malah nggak enak. Ya sudah. Yang penting misalnya loh jam 6 atau jam 7 malam selesai makan. Nah, berarti jam 7 malam sampai jam 7 pagi aja 12 jam. 7 malam 7 pagi itu udah 12 jam. Kalau 16 jam berarti tambah 4 jam lagi, berarti jam 11 baru makan atau minum manis boleh lah, andai kata minum manis itu jam 11 siang ya. Jadi sarapannya jam 11 siang, lalu boleh makan lagi sampai jam 7 malam tadi. Sampai jam 7 malam boleh makan apa aja. Katakanlah secara umum biasanya makan boleh 2 kali itu. 2 kali, jadi jam berapa? Jam 11 siang, lalu mungkin makan lagi mungkin jam 5 sore. Lalu sebelum tidur sebelum jam 7 mungkin snack atau buah. Nah, kalau saya secara pribadi menyarankan jaraknya 3 jam. Jadi kalau jam 5 jam 4 jam 7 mau stop makan, berarti jam 4 makannya. Itu paling nyaman di perut itu. Jaraknya 3 jam. Saya coba makan jam 5 kali. Nah, jam 5, jam 8 sudah berhenti berarti jam 8 terakhir snack misalnya, terus setelah itu berhenti. Itu berhenti itu enak di perut. Lalu jam 8 berarti jenengan 8 sampai jam 12 misalnya, itu sudah lama sekali.
Itu pemirsa yang namanya intermittent fasting. Jadi kita ngatur waktu makan, ada jam puasa dan ada jam makan. Nah, jam puasa artinya kita hanya boleh minum air putih, minum yang tidak berkalori seperti air teh tawar atau kopi pahit. Nah, makanya istilah lainnya adalah puasa basah. Puasa basah itu berarti masih bisa minum. Kalau puasa kering itu seperti puasa ibadah itu. Nah, kalau dipadukan ya tadi, misalnya masih makan sahur, Mas Dimas, sahur misalnya jam 3 pagi. Kalau puasanya 16 jam, berarti jam 3 sampai jam 3 sore itu baru 12 jam. Tambah 4 jam lagi jam 7. Jam 7 baru boleh makan. 7 malam boleh makan. Berarti ketika jam 6 berbuka puasa, minum air putih. Tunda minumnya air putih dulu, teh tawar dulu, ya gitu ya. Nanti habis isya mungkin baru makan. Itu berarti puasanya 16 jam. Nah, begitu pemirsa. Ada tambahan lagi mungkin Mas Dimas yang diceritakan. Mungkin kalau yang masih muda, yang kuat, kalau puasa ya sahur air putih aja ya, kalau kuat alhamdulillah lebih sip. Tapi niatnya ya jangan niat diet, niatnya puasa. ya jadi itu memadukan antara puasa ibadah dengan puasa diet. Jadi puasa ibadahnya misalnya sampai jam 6 tadi, lalu yang 1 jam ditambah puasa dietnya, sehingga hanya minum air putih atau teh tawar, jam 7 baru makan. Jadi maksudnya adalah bahwa niatnya tetap puasa ibadah, otomatis dapat puasa dietnya juga. Tetapi ketika berbuka puasa kan harus berbuka, sunahnya kan mempercepat ya, nggak boleh ditunda sampai jam 7 ya. Nggak boleh dong, harus tetap minum. Nah, maka harus minum, tapi minumnya air putih atau teh tawar. Jam 7 atau habis isya baru makan. Nah, itu memadukan antara puasa sunnah dengan puasa dietnya. Luar biasa ini. Apa manfaat yang sudah dirasakan tadi selain mungkin berat badannya turun, banyak manfaat lainnya apa Mas Dimas? Manfaat lainnya dapat jodoh dong. Dapat jodoh ya. Maksudnya setelah nggak gendut lebih percaya diri. Iya, jelas dong. Lalu kan saya ketemu istri saya kan di kuliah. Dulu waktu kedokteran. Gitu ya. Sama-sama kedokteran ya. Ya kadang-kadang memang walaupun tidak harus ya, Anda yang masih gemuk ya tidak harus rendah diri. Tapi kadang-kadang sebagian orang memang mengalami rendah diri ketika kegendutan itu melanda gitu. Jadi ada baiknya kita mengurangi berat badan, bukan hanya soal rendah diri, tetapi juga memang untuk kesehatan. Mas Dimas sendiri sudah menceritakan tadi bisa berkurang gula darahnya, bahkan stabil, sehingga yang muda-muda sudah diabetes sudah menjadi hilang, reverse ya. Terus apa tadi, asam uratnya sekarang berapa? Asam uratnya stabil di 7. Saya juga mau cerita dulu di angka 14 itu. Jadi kenapa kok tahu kalau saya banyak penyakitnya itu, saya di malam kan saya itu sebagai bapak saya juga kebetulan juga dokter. Tapi karena dari dulu kecil ditakutin sama suntik, paling takut sama jarum suntik. Jadi saya nggak mau, kalau nggak sakit banget nggak mau disuntik. Nah saya niku sampai kesakitan asam uratnya ini, pegelnya itu di leher. Saya nggak kuat, saya nangis ke bapak saya. Itu anak SMA nangis ke bapaknya, itu kan bapak saya heran, ini ya sampai nangis. Cek darahnya, ya ternyata asam uratnya 14, gula darah sewaktunya itu sampai 290-an itu. Lalu kolesterolnya itu juga saya kurang lupa berapa, cuma itu juga tinggi. Jadi memang saya penyakitnya itu lengkap. Cuma tensinya itu nggak rendah, nggak tinggi saya. Meskipun gendut, tensi tetap stabil. Masih normal ya. Masih normal. Nanti kalau dibiarkan berapa tahun lagi naik. Nah sekarang saya udah kurus, rendah jadinya. Karena waktu gendut normal. Cuma nggak apa, daripada tinggi mending rendah gini nggak apa. Oke.
Baik, Mas Dimas, pengalaman yang menarik sekali ya para pemirsa Dr. Bambang UMY. Silakan dicek ulang ya, nanti kalau ada yang lewat bisa diputar ulang ya, awal sampai akhir, dan jangan lupa bisa dibagikan pengalaman ini pada orang lain agar bermanfaat. Dan ketika kita membagikan informasi yang bermanfaat, mudah-mudahan kita juga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Dr. Bambang UMY dari kawasan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah sudah menemui Mas Dimas, dokter muda yang punya pengalaman menarik mengatasi obesitas dan beberapa penyakit metaboliknya. Terima kasih atas share ilmunya, share pengalamannya Mas Dimas. Sama-sama dong. Mudah-mudahan manfaat. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.